ada seorang pemuda yang memiliki sikap untuk terus membuat konten-konten kreatif, membuat video YouTube contohnya, atau membuat video TikTok, itu pasti diperlakukan sebelah mata. Tapi saya yakin anak-anak muda Indonesia ini sangat kreatif, terutama anak muda Jawa Timur ini banyak sekali yang kreatif, banyak sekali konten kreator muda dari Jawa Timur. Yang penting terus berusaha keras aja. Jadi jangan dipedulikan pandangan-pandangan sebelah mata dari orang-orang, terus berusaha keras aja. Karena untuk menjadi konten kreator itu yang bisa menghasilkan ya itu harus konsisten. Kira-kira apa nih Mas yang perlu dibekali oleh pemuda saat ini untuk, atau mungkin anak-anak muda yang di bawah usia masih sekolah nih ya, untuk mencapai Indonesia Emas? Keterampilan ya, soft skills ya. Soft skill yang paling penting itu kalau menurut saya pertama pasti leadership. Disiplin itu penting, dan juga mentorship itu juga penting. Pemuda-pemuda itu makin bijak dalam menggunakan HP, internet dan lain-lain ini, maka saya kira Indonesia Emas di 2045 ini bisa tercapai salah satunya. Berawal dari kota kecil yang kaya akan budaya, Ponorogo, Jawa Timur, tumbuh besar dengan semangat membangun, dan kini melangkah sebagai pemuda yang berkiprah untuk perubahan. Ibnu Alfandi Yusuf, lahir dan besar di Ponorogo, memulai pendidikan dasarnya di SD Bangunsari 1 Ponorogo, melanjutkan ke SMP Negeri 1 Ponorogo, dan kemudian menempuh pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Ponorogo, salah satu sekolah unggulan di Kota Reog. Dengan tekad untuk terus berkembang, Ibnu melanjutkan studinya melalui International Undergraduate Program Manajemen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Kampus Kebanggaan Indonesia. Tak berhenti di situ, ia memperluas wawasan globalnya melalui Summer School Exchange Program di Toulouse Business School, Prancis. Semasa kuliah, Ibnu aktif dalam berbagai organisasi. Ia menjabat sebagai Sekretaris HIPMI Perguruan Tinggi UGM dari 2018 hingga 2021. Setelah kembali ke tanah kelahirannya, ia dipercaya menjadi Wakil Sekretaris HIPMI Ponorogo, lalu naik menjadi Ketua Umum HIPMI Ponorogo sejak 2024. Dedikasinya juga tercermin dalam dunia kebangsaan dan kepemudaan. Ia menjabat sebagai Ketua DKC Garda Bangsa Ponorogo sejak 2021, serta aktif di PI Ansor Ponorogo sejak tahun 2023. Karirnya di bidang kewirausahaan terus berkembang. Ia adalah pemilik Graha Prana dan juga pendiri toko kopi Mergan, sebuah tempat yang bukan sekadar kedai kopi, tetapi ruang tumbuh anak muda Ponorogo. Puncak dari perjalanan dedikasi dan pengabdiannya terwujud saat Ibnu dipercaya oleh masyarakat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029. Di usia muda, Ibnu membuktikan bahwa kepemimpinan, kerja nyata, dan visi perubahan bukan hanya wacana, melainkan langkah yang terus ia perjuangkan. Ibnu Alfandi Yusuf, wirausahawan muda, politisi masa depan, pemimpin yang lahir dari rakyat untuk rakyat. Halo Tribuners, berjumpa lagi dengan saya Adrianus Adi Nugroho di podcast bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Hari ini kita punya tema arah baru, energi pemuda untuk Indonesia Emas. Jadi kita semua tahu teman-teman, kita 2045 itu disebut-sebut sebagai Indonesia Emas. Dan hari ini para pemudanya itu bekerja keras untuk bisa mewujudkan visi itu. Apalagi kita semua para pemuda juga punya berbagai peran strategis sebagai agen perubahan sosial, politik, dan ekonomi di negara ini yang diharapkan bisa membawa ide-ide baru, solusi kreatif, dan inovasi yang mampu membangun bangsa Indonesia. Dan hari ini juga kita di sini sudah kedatangan tamu seorang pemuda gitu, yang sudah usianya masih sangat muda, tapi saat ini dia sudah mendapatkan peran yang sangat penting di
DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, jadi bersama saya Mas Ibnu Alfandi Yusuf SE. Beliau adalah anggota Komisi A DPRD Jawa Timur. Assalamualaikum Mas Ibnu. Waalaikumsalam Mas Adri. Selamat sore teman-teman Tribuners. Nah ini beneran ini adalah seorang pemuda, benar-benar muda ini. Usianya sekarang mohon maaf Mas. Ini 26. Satu bulan lalu 26, tapi saya masih merasa 25. Masih merasa 25. Jadi Mas Ibnu ini masih 26 tahun dan dia sudah menjadi anggota DPRD Jawa Timur di Komisi A. Betul. Gitu. Mas kalau boleh tahu ini sebelum kita berbicara soal pemuda nih Mas. Oke. Mungkin karena Mas masih muda, mungkin bisa diceritakan Mas. Mas itu kok bisa kemudian memilih untuk menjadi anggota DPRD gitu dan Jawa Timur, dan sekarang perkenalan Mas dari dapil mana gitu. Oke. Pertama perkenalan dulu ya. Ya. Buat teman-teman Tribuners, perkenalkan saya Ibnu Alfandi Yusuf, bisa dipanggil Mas Ibnu. Saya berumur 25 tahun. Saya asli Kabupaten Ponorogo, lahir di Kabupaten Ponorogo, dan melalui proses pemilu 2024 kemarin saya diberi kepercayaan yang luar biasa oleh masyarakat Jawa Timur Dapil 9 untuk menjadi DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2031 sorry, karena yang terbaru putusan MK ini ya. Jadi 2024-2031 insya Allah, tapi sampai sekarang masih belum pasti ya putusan MK itu, tapi kira-kira ya menuju pasti lah insya Allah. Tahu jarang ada putusan MK. Betul, jarang ada. Kecuali amandemen ini ya. Dari saya sekarang bertugas di Komisi A yang meliputi pemerintahan dan juga legislasi dan undang-undang. Itu semuanya senior semua, saya termuda di komisi. Saya ini serba termuda Mas, dari berbagai lini yang saya masuki. Saya pemerintahan termuda, di organisasi termuda, dengar ketua HIPMI ini ya. Betul, di ketua HIPMI saya ketua HIPMI termuda juga. Di keluarga pun saya termuda. Oh gitu. Maksudnya paling muda di keluarga terakhir gitu. Anak bungsu nih ya. Anak bungsu gitu. Oke, Mas ini tadi kan diceritakan ya, Mas sebagai anggota yang termuda gitu. Ada kendala nggak Mas? Maksudnya pengalaman apa yang Mas dapatkan selama jadi anggota DPR dan berinteraksi dengan para senior. Begitu juga ketika di lapangan kemarin, misalnya lagi ngumpulin para pemilihnya, kita lagi itu reses misalnya, terus bertemu dengan ya senior banget kan, gitu kan ya, umurnya jauh di atas saya. Ya gitu. Terutama kalau terkait komunikasi bersama senior di kedewanan ini, saya kira semua lini di kedewanan termasuk eksekutif dan teman-teman legislatif itu semuanya senior saya. Saya ini di DPRD Provinsi Jawa Timur di antara 120 anggota yang di bawah 30 tahun itu cuma 2 orang. Saya berada dari Gerindra itu Mas Bima dari Gerindra Banyuwangi. Itu ada 2 orang di antara 120 anggota itu. Jadi saya kira ini jadi tantangan pribadi buat saya untuk berkomunikasi secara maksimal dengan para senior yang ada di kedewanan di dalam fraksi maupun di luar fraksi. Tapi sejauh ini tidak ada respon negatif dari para senior di fraksi maupun di luar fraksi itu sangat-sangat responsif, sangat-sangat membimbing dan juga suka memberi saran-saran yang baik untuk kami para junior gitu. Jadi saya kira tantangan di dalam unsur kedewanan tidak terlalu banyak karena karena teman-teman fraksi, senior fraksi dan di luar fraksi, seluruh anggota dewan dan eksekutif pun bahkan itu semuanya memandang anggota dewan ini setara, tidak memandang umur. Justru malah kehadiran saya sebagai anggota yang hitungannya sangat muda, umur 26 tahun ini, justru mereka malah sering meminta respon-respon dan pendapat dan perspektif dari anak muda itu seperti apa gitu. Jadi setiap ada isu, setiap apapun ada pembahasan, saya selalu ditanyai kayak gimana Mas Ibnu, pendapat Mas Ibnu terkait dari generasi muda ini yang mewakili di legislatif di DPRD Provinsi Jawa Timur gitu. Kalau hubungan dengan konstituen yang notabene para senior,
Itu saya kira juga tidak ada tantangan sama sekali, karena dari dulu memang saya sering mengikuti ayah saya untuk mengikuti kegiatan kemasyarakatan. Jadi saya kira saya sudah memiliki banyak jam terbang ya, pengalaman untuk berkomunikasi dengan masyarakat dari berbagai umur, berbagai gender, laki-laki maupun perempuan, mau umur berapapun saya sudah cukup fleksibel untuk berkomunikasi dengan berbagai kalangan masyarakat, terutama masyarakat senior gitu. Oke, Mas, ini kita langsung masuk aja, Mas, sebagai pemuda. Bagaimana Mas melihat pemuda di Indonesia ini, atau mungkin Jawa Timur ya, kita ngomong Jawa Timur, itu untuk mewujudkan visi Indonesia aktif itu, Mas melihatnya seperti apa peran pemuda itu? Jadi pemuda itu memiliki peran sentral dan vital terhadap ekonomi bangsa. Karena sering kita dengar dan sering kita ketahui bahwa sering digaungkan Indonesia ini akan menjemput Indonesia emas di 2045. Pertanyaannya kenapa ada spesifik tahun 2045? Nah ini harus diketahui bahwa di tahun 2045 nanti kita, negara Indonesia NKRI ini akan mencapai yang namanya bonus demografi. Yang dimana arti dari bonus demografi itu adalah fase atau saat atau event di mana sebuah negara itu memiliki penduduk dan usia produktif lebih banyak dari usia non produktif. Nah itulah arti bonus demografi. Nah nanti Indonesia akan mencapai bonus demografi itu diperkirakan oleh para saintis, para ilmuwan itu di tahun 2045. Nah biasanya negara-negara yang bisa dan berhasil menaiki ombak bonus demografi itu akan naik step dari negara berkembang jadi negara maju. Nah maka sering digaungkan oleh pemerintah bahwa Indonesia ini akan menjemput Indonesia emas di tahun 2045, dan peran pemuda ini akan sangat vital karena yang namanya usia produktif itu dari rentan umur, kalau tidak salah ya nanti bisa di cross check, itu 18 sampai 39 berapa? 35. Nah itu kan rentan usia produktif, jadi itu sangat penting karena itu mayoritas pemuda. Maka tentu saja peran pemuda itu sangat penting dan sangat vital untuk menjemput Indonesia emas ini tahun 2045 nanti. Nah, kemudian ini Mas juga sudah mulai masuk ke konstituen kemarin kan. Mas melihat apa sih Mas kira-kira di masa sekarang ya tantangan pemuda yang dihadapi, kemudian dia yang harus digaungkan kira-kira untuk mencapai Indonesia emas itu pemuda saat ini itu apa sih tantangannya gitu? Tantangannya, kalau saya pribadi itu melihat ada dua sisi digitalisasi dan globalisasi, dan juga sisi lapangan pekerjaan yang kurang di negara kita ini. Yang pertama dari sisi lapangan pekerjaan dulu. Sering kita lihat di video-video yang tersebar di internet, YouTube, TikTok maupun Instagram bahwa setiap ada job fair itu kan banyak sekali pemuda-pemuda lulusan S1, lulusan SMK yang masih belum mendapatkan pekerjaan, yang masih melamar lapangan pekerjaan. Jadi saya kira ini juga menjadi perhatian khusus untuk pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten bahwa lapangan pekerjaan ini masih sangat kurang kenyataannya di berbagai daerah, terutama daerah-daerah yang kecil itu sangat kurang. Bahkan banyak pemuda-pemuda yang dari daerah kecil, dari daerah terpencil itu merantau ke kota besar, ke Jakarta dan lain-lain untuk mencari pekerjaan, dan di sana pun masih kurang juga lapangan pekerjaannya. Maka jika usia produktif ini tidak diimbangi oleh lapangan pekerjaan yang cukup dari pemerintah, maka saya kira akan mustahil dari Indonesia ini untuk mencapai yang namanya Indonesia emas itu. Karena tidak termaksimalkan. Percuma usia produktif itu ada berjuta-juta orang, tapi lapangan pekerjaannya cuman let's say usia produktif di Indonesia nanti 2040 itu 100 juta pemuda. Tapi kalau lapangan pekerjaan 50 juta itu percuma karena tidak terserap maksimal. Itu satu. Yang kedua adalah tantangan globalisasi dan digitalisasi. Kenapa saya menganggap itu tantangan? Karena yang namanya era globalisasi dan digitalisasi ini sangat mempermudah akses informasi untuk masuk ke pemuda.
Nah, tergantung pemuda ini bijak atau tidak, wise atau tidak dalam menggunakan dan memanfaatkan digitalisasi ini dan globalisasi ini dalam menyerap atau mengakses informasi. Dan sering saya temui di teman-teman saya ataupun di kalangan masyarakat dan pemuda itu bahwa mudahnya akses informasi ini justru malah tidak diambil positifnya, malah justru banyak yang diserap negatifnya. Akhirnya membuat jadi malas, setiap hari cuma scrolling TikTok. Saya yakin banyak yang tersinggung ini nanti. Setiap hari cuma scrolling TikTok, main game, dan juga bikin konten-konten yang kurang bermanfaat, contohnya. Atau online ya. Atau judi online, itu paling bahaya. Ini hati-hati ya. Ini jangan ada yang main judi online. Itu bahaya. Itu salah satu bahaya dari globalisasi dan digitalisasi. Orang-orang sekarang mengakses konten-konten negatif yang tidak bermanfaat, bahkan konten-konten yang merugikan seperti judi online itu gampang. Cuma butuh device dan internet. Nah, makanya saya mengatakan bahwa itu adalah tantangan. Dan saya harap pemuda-pemuda yang ada di Indonesia ini semakin bijak dalam menggunakan hal-hal digital, makanya agar kedepannya itu tantangan itu bisa dilewati. Maka saya kira kalau itu bisa dilewati dan pemuda-pemuda itu makin bijak dalam menggunakan HP, internet dan lain-lain ini, maka saya kira Indonesia emas di 2045 ini bisa tercapai salah satunya. Mas kan juga punya latar belakang sebagai pengusaha ya. Dan hari ini juga menjadi ketua HIPMI. Tadi kan dijelaskan soal lapangan pekerjaan. Nah, Mas sebagai di HIPMI itu bagaimana Mas pandangan dari teman-teman dari rekan pengusaha ini melihat soal lapangan pekerjaan yang minim itu Mas? Ya, itu menjadi keresahan kami juga ya, bahwa salah satu misi kami di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda ini juga adalah memperbanyak lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Karena kami sadar bahwa UMKM ini adalah tulang punggung APBD dan APBN di kabupaten, provinsi maupun di NKRI ya. Jadi UMKM ini sangat vital kontribusinya terhadap negara secara menyeluruh. Dan juga sekali lagi bahwa lapangan pekerjaan ini juga sekali lagi juga sangat-sangat penting untuk beriringan secara selaras dengan para pemuda yang usia produktifnya semakin banyak. Maka kami HIPMI itu sering melakukan entrepreneur inkubator yang dimana itu seperti forum untuk mencari solusi gimana ini caranya untuk membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Dan juga kami juga sering berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi untuk melakukan seminar-seminar, workshop ataupun membuka lapangan pekerjaan untuk para pemuda. Itu langkah-langkah konkretnya pasti ada. Nah Mas, terus menurut Mas ya, dari pengalaman Mas dari itu jadi HIPMI atau jadi turun ke konstituen, kesadaran sama tanggung jawabnya pemuda di saat ini itu seperti apa sekarang Mas? Menurut Mas, termasuk dalam mereka ber-UMKM gitu lah, gitu, atau mereka berwirausaha itu, menurut Mas seperti apa kesadarannya? Saya lihat ini pemuda di era sekarang ini sedang ada di track yang bagus. Jadi banyak yang di usia-usia muda ini justru memilih untuk menjadi pengusaha. Jadi lulus SMA, lulus kuliah, lulus S1 bahkan, atau lulus S2 bahkan, sangat banyak yang akhirnya malah memilih jalan untuk menjadi entrepreneur atau wirausaha. Itu sebenarnya track yang bagus, tapi juga harus diiringi dengan pengetahuan dan kapabilitas yang baik juga. Karena percuma jika memiliki modal dan memiliki keinginan untuk menjadi pengusaha tapi tidak memiliki pengetahuan dan kapabilitas dan pemahaman yang secara menyeluruh di dalam bisnis yang ingin dibuat, maka saya kira ya kurang tepat juga. Makanya nanti kan jadi mubazir modalnya. Tapi di sisi lain menjadi pekerja, menjadi PNS atau pekerja BUMN atau yang lain-lain itu juga bukan hal yang buruk juga. Saya kira itu berimbang lah, karena saya yakin setiap manusia itu mempunyai peran masing-masing. Kalau memang ada yang pengen jadi entrepreneur silahkan, mau jadi pekerja juga silahkan. Yang penting harus diiringi oleh pengetahuan, kapabilitas dan pemahaman yang menyeluruh dalam bidang masing-masing gitu. Mas, kalau kayak gitu kira-kira apa nih Mas yang perlu dibekali oleh pemuda saat ini untuk, atau mungkin anak-anak muda yang di bawah usia masih sekolah nih ya, untuk mencapai Indonesia Emas?
Bekal itu keterampilan ya, soft skills ya. Soft skills yang paling penting itu kalau menurut saya pertama pasti leadership. Walaupun ini terdengar klise ya. Leadership itu kalau diibaratkan sebuah objek atau subjek kan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Itu bahkan leadership itu ada yang bilang itu bahwa itu natural ataupun bakat alami. Tapi saya kira leadership itu penting di semua lini, maupun ini pekerjaan maupun ini bisnis. Di setiap lini maupun tugas yang diberi oleh siapapun itu dan kepada siapapun itu, saya kira leadership itu sangat penting karena leadership itu membawa kebijaksanaan dalam membuat sebuah keputusan. Maka leadership itu penting, disiplin itu penting, dan juga mentorship itu juga penting. Mentor itu penting, mentor, disiplin, dan leadership. Nah, ya yang terakhir ini mentor ini, saya kira itu juga sangat penting. Banyak pemuda sekarang ini malah justru melihat generasi-generasi senior ini sebagai seorang boomer. Sebagai seorang boomer itu justru maksudnya anak-anak pemuda ini melihat bahwa statement dan pendapat para senior ini malah kurang relevan dengan zaman yang sekarang. Itu sebenarnya salah. Pesan saya kepada pemuda, pokoknya kalau pengen sukses itu tadi dua tadi, leadership, disiplin, dan yang terakhir adalah mentor. Jangan menyepelekan statement-statement dan pendapat dari para senior ya, karena mau bagaimanapun para senior ini, generasi-generasi senior ini sudah melakukan manis asinnya hidup. Jadi saya kira banyak ilmu-ilmu dan petuah-petuah yang bisa diserap dari para generasi senior. Jadi saya kira ya itu, carilah mentor. Mas, ini kalau misalnya kita melihat peta pendidikan di Indonesia atau di Jawa Timur, tiga hal itu sebenarnya udah mewakili belum? Udah tercermin belum dalam pendidikan sistem pendidikan kita sebenarnya? Atau itu bisa didapatkan dari pendidikan non formal teman-teman gitu? Jadi kalau berkaca dengan kurikulum pendidikan yang ada di negara kita, negara Indonesia ini, saya kira itu kurikulum untuk membentuk sebuah mesin atau ini membentuk sebuah bukan mesin, apa ya, sebuah hal yang konsisten lah, maksudnya sebuah hal yang pasti. Dan padahal di dalam kenyataan hidup, realitanya kehidupan itu sangat tidak pasti. Hal-hal seperti leadership, disiplin, dan mentor ini, saya kira tiga ini mungkin bisa diserap sedikit di dalam kurikulum pendidikan kita. Tapi yang paling penting, ini semua itu bisa dicari di luar sekolah, di luar lingkungan sekolah, yaitu bisa dicari di organisasi, bisa dicari di lapangan-lapangan pekerjaan tertentu, atau bisa dicari waktu magang dan lain-lain. Apalagi mentor, kalau mentor itu susah dicari di sekolah. Kalau di sekolah kan ketemunya kan yang seumuran semua. Cara menemukan mentor ya harus keluar dari zona nyaman, habis itu carilah itu di mana. Mau di pondok pesantren, bisa di tempat bisnis, bisa di lapangan pekerjaan atau yang lain-lain. Itu bisa cari mentor di situ. Berarti pendidikan non formal baik organisasi itu sekarang itu sangat dibutuhkan ya berarti ya. Betul. Untuk menemukan mentor ya. Kemudian ini Mas, apakah karakter pemuda yang ada saat ini ya, yang di era-era sekarang itu sudah mewakili itu enggak Mas? Yang sekarang? Ya. Maksudnya gimana? Tadi kan kita ngomong soal mentorship, kemudian leadership. Nah, anak-anak muda zaman sekarang itu apakah sudah menyadari kebutuhan ini nggak sih sebenarnya? Ya, yang pasti kalau saya bilang semuanya menyadari itu pasti belum. Masih ada beberapa porsi, beberapa persentase yang dimana itu beberapa menyadari dan ada juga yang belum. Terutama kesenjangan informasi dan pengetahuan antara pemuda-pemuda yang ada di kota yang besar dan di tempat-tempat desa atau kabupaten terpencil itu sangat jauh, saya kira. Jadi akses informasi dan pengetahuan itu ada kesenjangan di sini. Dan kebanyakan yang ada di kota, saya yakin kesadaran-kesadaran terkait hal yang penting untuk menjadi generasi muda yang bisa menjemput Indonesia emas itu kalau di kota-kota besar, saya kira beberapa sudah menyadari. Tapi kalau di kota-kota kecil itu masih banyak yang kurang. Itu saya kurang tahu itu dari segi lingkungan ataupun akses informasi ataupun dari sekolah ataupun apa, saya kurang tahu. Nah, makanya saya kira harus berusaha lebih keras lagi. Jadi yang dari kabupaten ataupun tempat-tempat yang
hiruk pikuk dan akses informasinya kurang itu lebih bekerja keras lagi aja gitu. Mas, dari DPRD Jawa Timur sendiri, apakah udah ada program nggak Mas kira-kira untuk memperkuat peran pemuda di Jawa Timur ini untuk mencapai Indonesia Emas gitu, atau mungkin sudah ada kolaborasi yang dilakukan Dari pemerintah provinsi apa dari DPRD di Jawa Timur? DPRD Jawa Timur dulu? DPRD Jawa Timur untuk program-program, kalau dari program gubernur saya kurang memantau, tapi kalau program-program pribadi saya dari sisi komisi A dan juga pemerintahan, saya kira sangat banyak program-program konkret yang sering kami lakukan. Salah satunya yang sangat-sangat penting dan berguna dan sering saya lakukan adalah sinergitas bersama Kominfo terkait pentingnya menghadapi tantangan yang tadi saya sebut, yaitu era globalisasi dan digitalisasi. Itu sangat sering kami bersinergi dengan Kominfo untuk melakukan sosialisasi dan workshop, dan semua pesertanya selalu pemuda. Itu tujuan kami adalah yaitu tadi mempersiapkan generasi muda yang siap untuk menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi itu tadi. Itu salah satu program konkret dari kami. Gitu. Mas, biasanya itu kan ada kita nyebut ekonomi kreatif gitu. Betul. Bagi anak-anak muda juga sekarang juga gemar memfoto, gemar bikin konten lah istilahnya ya. Nah, menurut Mas, anak-anak yang seperti ini apa ya? Diperlakukannya seperti apa sih sebenarnya? Di dunia yang Media sekarang sosial ini, ini. di media sosial ini, Iya, itu kan salah satu bentuk ekonomi kreatif. iya. Tergantung, itu semua perlu usaha keras untuk menghasilkan ya dari segi konten seperti itu ya. Dan saya yakin kalau dari generasi senior ini melihat hal seperti itu pasti kurang menarik, karena para senior pasti melihat yang menjanjikan itu pasti ya dua, kalau nggak jadi pengusaha entrepreneur, kalau nggak ya bekerja di suatu instansi ataupun di pemerintahan. Nah, sekali lagi kalau ada seorang pemuda yang memiliki sikap untuk terus membuat konten kreatif, membuat video YouTube contohnya, atau membuat video TikTok, itu pasti diperlakukan sebelah mata. Tapi saya yakin anak-anak muda Indonesia ini sangat kreatif, terutama anak muda Jawa Timur ini banyak sekali yang kreatif, banyak sekali konten kreator muda dari Jawa Timur. Yang penting terus berusaha keras aja, jadi jangan dipedulikan pandangan-pandangan sebelah mata dari orang-orang, terus berusaha keras aja, karena untuk menjadi konten kreator itu yang bisa menghasilkan ya itu harus konsisten. Jadi nggak bisa langsung sekali bikin video langsung viral, itu nggak bisa. Jadi yang diperlukan adalah konsistensi dan semangat gitu aja, dan kreatif. Nah, terus ada juga selain itu Mas, sekarang itu di Jawa Timur itu saya melihatnya itu banyak startup gitu loh. Betul. Nah itu. Dari Mas ini kan dari HIPMI ya. Ya. Apakah ada pengalaman ya Mas berinteraksi dengan startup nih, atau mungkin dari HIPMI udah mulai banyak nih startup masuk ke HIPMI gitu? Startup saya sering bersinggungan, sering berkomunikasi, apalagi HIPMI pun sekarang itu semuanya serba startup. Maksudnya kita itu terkumpulkan dalam suatu aplikasi yang namanya HIPMI Circle. Nah, itu adalah salah satu terobosan yang dimana sekarang itu semua serba digital. Tapi kalau usaha startup yang paling berkesan buat saya ini adalah punya teman saya, yaitu usaha data scraping. Ini mungkin bisa jadi ilmu juga ya buat teman-teman pemuda ya. Teman saya ini memiliki satu-satunya perusahaan data scraping LinkedIn. Oh ya. Nah, LinkedIn. Dan dia nge-scraping, jadi sistemnya itu dia nge-scraping beratus-ratus juta profil orang di LinkedIn. Habis itu scrapingnya itu dijual kepada perusahaan-perusahaan yang bikin open recruitment. Jadi habis di scraping itu bisa diklasifikasikan langsung kira-kira perusahaan itu mau yang mau pekerja yang modelnya kayak gimana gitu. Dan itu satu-satunya perusahaan startup data scraping LinkedIn di dunia. Dulu pernah ada kata teman saya itu satunya di Israel, tapi sekarang udah nggak beroperasi. Dan itu teman saya ini yang data scraping LinkedIn ini, valuasi perusahaan itu $10 juta. Itu nggak terpikirkan. Itu yang maksudnya ekonomi kreatif. Itu yang maksud saya itu hal-hal yang di luar
di luar imajinasi, pemikiran out of the box yang akhirnya bisa menghasilkan. Dan mereka itu masih muda, 30-an tahun umurnya. Di umur 30-an tahun itu dia punya perusahaan yang mempunyai valuasi $10 juta, yang dimana itu adalah satu-satunya di dunia. Itu. Nah itu mungkin bisa diinspirasi lah buat teman-teman untuk berpikir out of the box. Oke. Nah Mas, kemudian kita kan kalau ngomongin startup juga pasti kan ngomongin kolaborasi. Banyak orang bilang kolaborasi adalah kunci gitu. Nah, sebenarnya sebagai dengan Mas latar belakang pengusaha, memandang kolaborasi ini seperti apa sih maksudnya? Kolaborasi itu penting lah kolaborasi itu. Tapi tidak selamanya kolaborasi itu sukses, karena kolaborasi itu adalah suatu fusion atau menggabungkan pemikiran-pemikiran dan pekerjaan-pekerjaan dari beberapa menjadi satu kan. Itu penting kolaborasi. Tapi sekali lagi yang lebih penting adalah kreativitas. Karena di posisi kita, di negara kita ini atau di dunia ini sudah sulit untuk menciptakan hal baru. Ya. Jadi hampir semua hal ini sudah terciptakan. Mau bikin startup model apa? Model kayak fusion antara Gojek dan Tokopedia kan udah ada gitu. Bahkan itu kurang sukses juga. Atau fusion apalagi ya, kolaborasi apalagi ya. Banyak lah kolaborasi antar perusahaan-perusahaan besar ataupun startup ini. Tapi saya kira kalaupun kolaborasi tapi tidak diiringi dengan kreativitas, itu pasti kurang berhasil. Jadi yang paling penting dari usaha atau apapun itu adalah USP. Kalau ini pengetahuan saya di waktu kuliah ya, itu USP ya, itu unique selling point. Jadi hal unik apa yang kalian jual kepada pembeli gitu, atau kepada orang-orang gitu. Jadi harus unik sekarang ini. Walaupun tidak baru tapi tetap unik, itu insya Allah pasti bisa berhasil. Gitu. Mas, kemudian ini juga yang sering jadi pertanyaan, jadi keraguan kita kan. Orang-orang sekarang, bapak-bapak itu kadang memandang anak muda ini jadi konten kreator, mainnya HP, padahal dia ada konten kreator. Nah, bagaimana mengubah persepsi orang ini, kira-kira bahwa anak muda itu berdaya loh, meskipun nggak harus jadi pegawai gitu. Ya. Nah itu. Ya, untuk merubah persepsi itu diperlukan hasil, dan hasil itu tercipta dari apa? Dari kerja keras. Kalau memang para anak muda yang jadi konten kreator, jadi gamers, menjadi apapun itu ya, itu masih disepelekan oleh generasi senior, ya kerja keraslah sampai menghasilkan. Yang dimana hasil itu yang berbicara kepada generasi senior itu. Gitu. Jadi sumpama sudah bekerja keras, jadi konten kreator, jadi gamers, terus akhirnya menghasilkan rezeki yang lumayan. Coba buktikan beli mobil, beli rumah kayak gitu. Itu contoh aja. Jadi kerja keraslah sampai hasil yang berbicara gitu. Oke, Mas, ini Mas, untuk mengubah persepsi pemuda gitu misalnya, sekarang kan juga lagi rame tagar Indonesia gelap. Meskipun hal itu mungkin benar, tapi kan kita harus mengubahnya jadi optimisme. Nah ini nih. Ya. Jadi kalau saya lihat ini energi ataupun pesimis atau masyarakat yang pesimis terhadap pemerintah ini lahir dari media dan juga konten-konten yang dikonsumsi oleh publik, yang dimana yang dikonsumsi itu adalah hal-hal negatif terkait pemerintah. Jadi dari oknum-oknum ini menghasilkan berita, dan itulah yang selalu dikonsumsi publik. Perlu diketahui bahwa pemerintah itu tidak semuanya buruk. Jadi bahkan tidak mungkin kita ini bisa bikin podcast seperti ini. Masyarakat bisa makan dengan enak, masyarakat bisa belanja ke pasar, masyarakat bisa beli gula, beli beras, makan ayam dengan enak tanpa ada pemerintah di situ. Pemerintah selalu mengeluarkan regulasi-regulasi dan juga peraturan-peraturan mengatur semua hal yang ada di kehidupan kita. Maka perlu diketahui bahwa kita semua ini tidak bisa hidup tanpa pemerintah dan tanpa politik. Jadi selain hal-hal negatif yang dikonsumsi terkait pemerintah ini, cobalah dibuka lagi. Dan ini juga penting kepada media-media nih, teman-teman media nih. Jadi yang di-up itu jangan selalu hal negatif, walaupun itu yang lebih menjual ya, saya tahu ya. hal negatif tentang pemerintah ini
saya kira juga tidak apa-apa untuk di-up, tapi juga sering-sering lah untuk meng-up ataupun upload hal-hal positif tentang pemerintah, dan persepsi itulah yang nantinya harus dibentuk oleh masyarakat bahwa pemerintah ini juga melakukan banyak hal yang positif juga buat masyarakat, bahkan apapun yang masyarakat lakukan sekarang itu tidak bisa dilakukan tanpa ikut sertanya pemerintah dan politik di dalamnya gitu. Oke, Mas, ini pertanyaan terakhir juga. Menurut Mas ya, apa sih yang kurang dari pemuda Indonesia dan perlu ditingkatkan, dan apa yang lebihnya dari pemuda Indonesia dan perlu ditingkatkan juga, yang perlu diglorikan? Kalau kembali lagi ya, kalau kekurangan dan kelebihan itu hal yang subjektif, tidak bisa diukur dengan angka. Tapi kalau bisa saya bilang, kekurangan pemuda-pemuda Indonesia ini lebih ke disiplin ya. Saya lihat generasi muda yang di bawah saya, terutama generasi Z. Saya ini generasi Z atau milenial ya? Ya Z ke X lah. Itu rata-rata itu kurang disiplin dalam hal kehidupan sehari-hari. Dari segi mentalnya, maksudnya mungkin sering disinggung juga di media sosial bahwa generasi Z ini dari segi kekuatan mentalnya kan sering dianggap kurang ini, dan generasi milenial dan generasi 90-an selalu ngomong kayak secara mental generasi Z kurang kuat untuk survive untuk survive. Nah, padahal saya kira itu ada sebuah keunikan juga di setiap generasi itu memiliki keunikan masing-masing. Jadi saya kira itu juga bukan kekurangan, maka yang perlu ditingkatkan dari pemuda-pemuda Indonesia ini ya secara eksplisit pasti kreativitas, karena negara Indonesia ini mempunyai banyak budaya, banyak sumber daya dan budaya inilah yang nantinya harus dimaksimalkan menjadi potensi-potensi bisnis ataupun potensi-potensi yang bisa menghasilkan untuk negara, yang dimana itulah yang untuk digunakan untuk menjemput Indonesia Emas nanti 2045. Nah, pesan-pesan saya untuk para pemuda dari generasi Z sampai generasi milenial itu, dan generasi X ya, itu kalian itu harus kreatif dan berpikir out of the box itu tadi. Soalnya kalau berkaca dari cerita teman saya tadi yang startup, itu siapa yang kepikiran bikin startup data scraping dari LinkedIn kan nggak ada yang kepikiran. Tapi teman saya bisa kepikiran menjadi satu-satunya di dunia, dan sekarang valuasinya bisa 5 juta sampai 10 juta dolar. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus didorong oleh para pemuda Indonesia, bahwa pemuda Indonesia harus kreatif. Karena negara kita ini sangat kaya. Kita punya berbagai suku, berbagai budaya, berbagai sumber daya, maka itu harus dimaksimalkan. Gitu. Oke, sekian teman-teman. Mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi, Mas? Ya, closing statement lah ya. Closing statement-nya. Ya. Sekali lagi, pesan saya kepada teman-teman pemuda harus tetap disiplin. Ingat 3 hal tadi, yaitu disiplin, leadership, dan juga mentor. Itu harus dicari dan ditekankan betul kepada benak kalian masing-masing. Dan juga perlu dijadikan perhatian bahwa yang namanya bonus demografi itu seperti koin dengan 2 sisi. Jadi jangan sampai Indonesia nanti tidak bisa memaksimalkan yang namanya bonus demografi, tapi malah mengalami yang namanya bencana demografi. Nah, bencana demografi itu adalah situasi di mana suatu negara itu gagal memaksimalkan bonus demografi. Maka terus bekerja keras, terus konsisten, dan terus disiplin, dan jadilah kreatif untuk menjemput Indonesia Emas 2045. Jangan sampai Indonesia Emas mengalami bencana demografi. Makanya mari kita jemput bonus demografi demi Indonesia Emas 2045. Gitu. Oke. Sekian teman-teman diskusi kita hari ini dengan Mas Ibnu. Sampai jumpa di talkshow berikutnya.